Segmen Refleksi Kehidupan akan ke udara setiap hari Rabu jam 8.30 malam melalui laman Facebook Tawau Baptist Church ataupun melalui YouTube di channel Tawau Baptist TV. Segmen Kitchen Fellowship akan ke udara setiap hari Jumaat jam 8 malam melalui laman Facebook Tawau Baptist Church atau melalui YouTube di channel Tawau Baptist TV. Segmen TVC Blog akan ke udara setiap hari Sabtu jam 2.30 petang melalui laman Facebook Tawau Baptist Church ataupun melalui YouTube di channel Tawau Baptist TV. Anda mempunyai bahan doa? Jika ada, hantarkan kepada Bapak Yonatan melalui pesanan ringkas ataupun melalui WhatsApp ke nombor 012-818-1303. Sekali lagi, 012-818-1303. Marilah kita bersama-sama memberi persembahan dan perpuluhan yang dapat disalurkan melalui atas talian atau bank in ke akaun Public Bank atas nama Tawau Baptist Church di nombor akaun 308-261-2929. Sekali lagi, 308-261-2929. Bukti transaksi anda bolehlah di-WhatsAppkan kepada Saudari Meme di 016-845-6958. Sekali lagi, 016-845-6958. Shalom dan selamat pagi kami ucapkan untuk semua jemaat Tuhan yang menonton ibadah online kita pada pagi ini. Dan kami sangat bersyukur kalau pagi ini kami dapat bersama-sama dengan tim pelayanan yang terdiri daripada muda-mudi untuk melayani kita pada pagi ini. Jadi sebelum kita memulakan ibadah kita masuk dalam doa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kalau Engkau dapat mempersatukan kami melalui acara ini. Biar kiranya Tuhan melalui ibadah kami pada pagi ini, segala puji, hormat, dan kemuliaan itu Tuhan, kami kembalikan kepadamu. Biar kiranya Engkau mau memimpin kami dari awal sehingga akhirnya ibadah online ini, biar semua yang mendengar akan ibadah ini mendapat berkat surgawi daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Selamat siang sekali lagi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini kali yang ke-18 kita beribadah online. Harapan saya di waktu mendekat, mungkin 2 minggu lagi, mungkin minggu pertama bulan 11, kita akan berusaha sedaya upaya kalau kita boleh ketemu dan beribadah secara fisik di gereja. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam kami melihat sabdamu, kami mau bersyukur untuk kasih setiamu di sepanjang 18 minggu kami beribadah online. Engkau telah menyertai dan memberkati kami dengan luar biasa. Sebagaimana Engkau sudah memberkati, berkati juga kami pada hari ini dalam kami melihat sabda kehidupan. Berbicaralah, Roh Kudus, berkaryalah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya katakan sebentar tadi, kita akan kembali ke gereja secepat mungkin. Nah, jadi pada hari ini, saya menyediakan khotbah dari 1 Korintus, pasal yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ke-10 hingga 13, kemudian ayat yang ke-26 hingga 29. Ayat-ayat ini akan mengatakan dan mengajar kita bagaimana kalau kita bertemu kembali, beribadah bersama di dalam gereja. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini, yaitu kalau kita undang orang ke gereja, kalau kita bawa orang ke gereja, orang akan respon, mereka akan berkata, banyak sekali munafik di dalam gereja. Jadi jangan. Nah, jadi pernah satu kali saya mengundang satu teman. Saya berkata, bagaimana kalau kamu ikut saya hari Minggu ini ke gereja? Oh, gereja itu penuh dengan munafik. Dan saya respon kepada dia, gereja itu cukup besar. Kalau ditambah satu lagi orang yang munafik. Nah, ini benar bahwa banyak kemunafikan di dalam gereja. Nah, kita lihat di dalam gereja di 1 Korintus. Gereja ini banyak sekali kelemahan-kelemahan mereka yang boleh kita pelajari. Dan secara khusus 3 perkara yang mau kita pelajari pada hari ini, waktu kita menyediakan diri untuk beribadah bersama. Gereja ini sangat-sangat tercemar sekali. Ya, mereka membiarkan dosa kota Korintus itu masuk di gereja dan menyelip lalu masuk, dan itu menjadi sebagian daripada hidup mereka di dalam gereja itu. Kota Korintus sangat jelek, sangat kotor sekali, dengan berbagai-bagai karya pekerjaan iblis di dalam kota tersebut. Macam-macam yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 dan 2 Korintus tentang dosa-dosa mereka. Jadi gereja ini sangat-sangat tercemar. Yang mau saya katakan di sini, dalam ibadah mereka pun tidak ada hormat di antara satu sama yang lain, tidak ada hormat kepada Tuhan di dalam ibadah mereka. Kocar-kacir sekali. Jadi pada pagi ini, kalau saya melihat dan membaca, saya berkata, ya ini mirip dengan gereja pada masa kini. Susah mau kita bedakan di antara kedua ini. Ya, karena ianya kelihatan mirip sekali. Jadi, di dalam ini Rasul Paulus masuk. Dia tidak melompat lalu cekik leher mereka. Dia tidak melompat lalu marah kepada mereka. Tidak. Rasul Paulus di dalam ayat yang kedua berkata begini. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Dia tidak marah mereka. Dia tidak halau mereka. Dia tidak hardik mereka. Tapi dia peringatkan mereka. Dia berkata, kamu kan
orang-orang kudus. Kamu kan dipanggil orang-orang kudus. Jadi biar aku peringatkan kamu, siapa kamu di dalam Kristus Yesus. Kamu adalah orang-orang kudus. Berarti, kalau kamu orang-orang kudus, kamu harus terpisah hidupmu untuk kudus. Terpisah daripada dosa dan karya, pekerjaan iblis di dalam hidup kamu. Saya mau peringatkan kepada kita, orang di luar punya skrip, punya radar 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu, meneliti kehidupan saudara dan kehidupan saya tiap hari. Mereka memerhatikan apakah orang ini benar-benar mengikut Yesus atau tidak. Pada tahun 1997, George Barna, dia ini satu-satunya orang, minggu lalu dia masih kerja, luar biasa sekali. Dia buat survei. Dan di dalam surveinya ini, dia melihat sifat kelakuan orang-orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen. Jadi dia menanya 131 orang di dalam surveinya itu. Dia bertanya, dan ini 131 orang ini adalah orang yang menyebut, dia tidak tahu dia diperanakan kembali atau tidak, mengikut Yesus secara 100% atau tidak. Yang penting orang ini menyebut dirinya orang Kristen. 131. Dan dia dapati, dia banding 131 orang yang tidak menyebut dirinya Kristen, 131 orang yang menyebut dirinya Kristen, lalu dia banding tabiat kehidupan seharian mereka. Dan dia dapati bilangan yang bercerai, yang Kristen dan yang tidak Kristen, sama bilangannya, 53% dalam 131 orang ini. Berarti tidak ada bedanya. Kemudian yang minum dan yang merokok, 73% yang menyebut dirinya Kristen dan yang menyebut dirinya bukan orang Kristen. Orang yang main lotre, orang yang pergi main judi, sama-sama 27% dan 27%. Dari ketiga-tiga perkara ini, dan banyak lagi list yang panjang, dia dapati, susah kita bedakan orang yang Kristen dan orang yang bukan Kristen. Itu orang bilang gereja penuh dengan kemunafikan. Nah, pada hari ini saya katakan, Rasul Paulus berkata, aku mau kamu, dia berkata, ingat siapa kamu di dalam Yesus. Kamu adalah orang-orang kudus. Jadi kalau kamu orang kudus, walaupun kamu tidak sempurna, kalau kamu orang yang sejati, kalau kamu orang yang benar-benar bersih hatinya, lurus hatinya, jujur hatinya, dia berkata, kamu akan mengakui kesalahan kamu. Dan kamu akan berhenti daripada kesalahan itu. Jadi dia berkata, bagaimana ya? Ingat, jadi aku datang ke sini hanya untuk mengingatkan kedudukan dan siapa kamu di dalam Yesus. Kamu adalah orang-orang kudus. Jadi stop dengan kelakuan duniawi itu. Jadi dalam kita bersedia untuk datang ke gereja, menjelang 1-2 minggu, 2-3 minggu ini, sediakan diri kita dari hal kekudusan ini. Yang kedua, dalam ayat yang ke-10, 11, 12, dan 13, ini yang Rasul Paulus tulis. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, ingin lihat perkataan saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu, sehati sepikir. Kenapa ya?
dalam ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, ini kali kedua dia panggil mereka. Saya katakan dia tidak mau cekik, dia tidak mau marah. Malah dia panggil mereka saudaranya. Karena mereka dipanggil untuk kudus dan mereka dipanggil untuk bersaudara. Dia berkata, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ayat 12, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Tidak. Jadi dia berkata, buat apa kamu bertelingkah? Buat apa kamu berselisih di antara satu sama yang lain? Dari itu dia berkata, ajakan, panggilan, himbauan saya kepada kamu. Dia berkata, erat bersatu, sehati, sepikir. Panggil di antara sesama kamu, saudara. Nah, di Tawau, kalau kamu drive, memandu, turun, atau kamu naik bus, kamu akan dapati di kiri dan di kanan, sana sini ada gereja. Beberapa gereja kamu lihat, nah itu gereja-gereja besar yang boleh kamu lihat. Kalau kamu pergi di perumahan, ada lagi gereja. Kalau kamu pergi di taman-taman lain, di toko-toko, di kedai-kedai, ada lagi gereja di tingkat 1, di tingkat 2, di tingkat 3. Di perkampungan, banyak lagi. Kenapa ya? Ini karena pertelingkahan. Tidak mau bersatu, tidak ada sepikir dan sehati. Itulah mereka bergaduh dan mengikut pemimpin yang berbeda-beda. Saya tidak sesuai di sana, saya pindah di sini. Saya tidak cocok dengan orang itu, saya pindah ke sini. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau kita kira gereja di Tawau ini, barangkali 300, 400 pun ada. Ya? Jadi, saudara-saudara dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata, aku mau kamu ingat. Ingat, jangan bilang saya ini nomor 1. Saya Rasul Paulus, saya hanya menanam. Apolos hanya menyiram. Jadi Rasul Paulus menanam gereja di Korintus. Lalu datang Apolos. Dia bekerja dengan luar biasa dan membentuk sehingga gereja itu membiak dan membesar menjadi gereja mega. Nah, pada saudara-saudara kesal Tuhan, kita lihat yang ketiga, dia berkata, ganjilnya, kamu berkata, Rasul Petrus, Kefas, nomor 1. Sebenarnya dia datang dan dia berkhotbah kebangunan rohani. Jadi, saya menanam, Apolos memberi makan kamu, membesarkan kamu, kemudian Petrus datang supaya iman kamu lebih kuat dan kamu membangun di dalam iman kamu. Secara accident, Paulus, Apolos, dan Petrus, mereka tidak sengaja, mereka tidak mau, tetapi orang yang melihat mereka membentuk kelompok-kelompok kecil dan berkata, aku Paulus, aku Apolos, dan aku Kefas, dan aku Kristus. Nah, saya mau beritahu, Rasul Paulus bilang semua ini tidak baik. Apatah lagi orang yang berkata saya kelompok Kristus. Mereka itu eksklusif. Mereka bilang Apolos, Petrus, dan Paulus itu bukan Kristen. Kami saja yang Kristen yang sejati karena kami pengikut Kristus. Jadi, saudara-saudara Tuhan, orang membanding, orang menelihat, lalu menganalisa dan membentuk yang tidak-tidak. Saya ingat Martin Luther. Sekarang kita semua tahu ada gereja yang namanya gereja Lutheran, ya. Nah, ini pengikut-pengikut Martin Luther.
Tetapi Martin Luther berkata, saya tidak mau ada kelompok yang dipanggil Lutheran. Saya mau kelompok itu dipanggil orang Kristen. John Wesley, gereja Metodis di Tawa ini besar gereja mereka di Jalan Sino sana, ya, dan beberapa lagi gereja lain. Nah, pembentuk gereja ini, John Wesley, dia berkata, itu bukan Alkitabiah kalau kamu panggil gereja itu dinamakan gereja Metodis. Karena saya tidak merestui menghendakinya. Saya mau ianya dikubur kekal. Dan orang-orang disebut orang Kristen, bukan Metodis. Charles Spurgeon adalah pengkhotbah nomor 1. Dia dipanggil putra pengkhotbah baptis. Dia berkata, doa saya, nama baptis itu akan lenyap dan hilang selama-lamanya di dalam kekekalan. Tetapi Kristus, nama Kristus itulah yang setia ada di dalam kekekalan. Jadi, orang-orang ini menghimbau, dia tidak mau kita membentuk kelompok-kelompok kecil, lalu itu memisah-misahkan kita. Tapi dia berkata, baik kita bersatu. Saya peringatkan kepada saudara tadi, di dalam ayat 10, saudara-saudara. Dalam ayat yang ke-11, sebab saudara-saudaraku. Dia mau kita melihat di antara satu sama yang lain seperti saudara. Dia tidak mau kita membeda-bedakan di antara satu sama yang lain. Malang sekali, kalau kita drive turun, saya katakan tadi, kita lihat gereja, itu musuh saya. Gereja itu musuh saya. Gereja itu seteru saya. Gereja sana seteru saya. Gereja itu tidak benar, gereja saya benar. Nah, biar kita melihat, apabila kita lewat di sebuah gereja, di sini saudara-saudaraku. Di sini orang yang seiman dengan aku. Di sini kekasih jiwaku di dalam iman. Yang ketiga, dalam ayat 26, 27, dan 29. Selain kita dipanggil untuk kudus dan hidup harmoni, bersatu di antara satu sama yang lain, yaitu sehati erat bersatu. Yang ketiga, dia berkata, kamu harus ada kerendahan hati di dalam kamu. Nah, ayat 26, 27, dan 28 dan 29 berbunyi begini. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak yang pandai, yang bijak. Tidak banyak yang berpengaruh. Tidak banyak yang terpandang. Ayat 27, tetapi ada yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dia berkata, saya mau kamu lihat. Ingat latar belakang kamu dulu. Kamu rendah sekali, tidak ada orang yang bijak, tidak ada yang terpengaruh, tidak ada yang terpandang, tidak ada yang terpilih. Malah kamu bodoh di mata dunia. Kamu tidak ada apa-apanya, sehingga kamu dipanggil oleh Tuhan. Saya bertemu dengan satu bapak di kapal terbang. Dan bapak ini berkata, pendeta Mukri, mau kemana? Saya bilang, mau pergi kerja di luar negara. Dia berkata, saya juga. Saya dipanggil untuk berkhotbah. Saya berkata, puji Tuhan. Kemudian dia cerita tentang hidupnya. Jadi saya terharu sekali. Jadi saya berkata, bagaimana kalau saya balik nanti di Tawau? Saya adakan pertemuan, makan tengah hari di hotel, lalu saya undang kita untuk berceramah.
ya, untuk memberi dorongan kepada jemaat saya. Itu semua sekali orang yang sejalan, yang orang-orang yang berniaga seperti saudara. Oh, dia berkata boleh. Jadi satu hari apa yang saya rindukan itu terjadi. Jadi kami masuk, kami menyanyi sedikit, kemudian berdoa. Saya undang dia berdiri menyampaikan apa yang dia mau sampaikan kepada jemaat saya. Dan dia berkata begini, saya punya keluarga yang baik, semua luar biasa. Saya punya rumah yang besar, saya punya perniagaan bisnis yang luar biasa, sukses, malah berkembang. Bukan saja di Malaysia, di Indonesia, di Filipina, dan di Singapura. Saya banyak uang. Dan itu membolehkan saya membayar dan memberi banyak kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Banyak organisasi-organisasi mengundang saya supaya menjadi direktur. Saya punya kesehatan yang luar biasa dan kesempatan yang luar biasa. Tiba-tiba satu anak muda yang baru 26 tahun dari belakang tersipu-sipu berkata begini, Pak, bagaimana kalau ada kerendahan diri sedikit? Karena dia tahu, anak muda ini tahu bahwa bapak ini berkata bahwa dia luar biasa. Dia lupa kalau di dalam semua itu Tuhan yang membolehkan dia, bukan kebolehannya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan dalam ayat 26 hingga 29, ingat siapa kamu dahulu, ya, bahwa kamu dahulu tidak terpengaruh, tidak terpandang, ya, mana kamu lemah. Jadi dia berkata, jangan terlalu sombong. Nah, saya tidak tahu kalau kamu perhatikan burung pelatuk. Burung pelatuk ini, burung yang selalu bikin lubang di pokok kayu, ya, di dahan-dahan kayu. Satu hari burung ini tengah ketok. Dia mau kasih lubang itu pokok. Waktu dia tengah ketok, tiba-tiba lightning, tiba-tiba dari awan mau hujan, itu guntur meletup dan dia membelah kayu ini dari atas sampai ke bawah. Tengah burung pelatuk ini mematuk. Tiba-tiba kayu itu terbelah dari atas sampai di bawah. Terkena kilat daripada langit. Burung ini berkata, boleh tahan. Kuatnya saya buka ini kayu, ya, patuk ini kayu. Dia terkejut. Kemudian dia terbang. 2 jam kemudian dia balik. Dia bawa 7 kawannya. Dia kasih tengok. Tengah aku mematuk, kayu ini terbelah dari atas sampai bawah. Lihat betapa boleh tahannya saya mematuk. Saya mau beritahu saudara, kamu dan saya seringkali sedemikian. Tuhan mau pakai kita dengan kilatnya yang luar biasa itu. Tetapi kerap kali kita mengambil, mencuri kemuliaannya. Kita berkata saya yang membuatnya. Bukan. Tuhan yang memakai, memberkati saudara dengan kasih karunia-Nya. Jadi ingat, selalu rendahkan diri. Pandang sesamamu sebagai saudara-saudara. Bukan seteru, bukan musuh, bukan orang yang rendah. Itulah Alkitab berkata, Tuhan pakai orang yang lemah untuk memalukan orang yang kuat. Dia akan pakai. Tetapi itu kalau kita perbolehkan dia untuk memakai. Doa saya harmonis. Dan biar dalam segala kerendahan itu, kita hidup di dalam kekudusan, di dalam harmonis, kita hidup dalam kerendahan hati. Tuhan akan memakai dan meletupkan gereja kita. Jadi doa saya, kalau RMCO diangkat, kalau orang diperbolehkan sembahyang,
orang akan berkata, wah, gereja itu boleh tahan. Gereja itu terdiri daripada kelompok, kumpulan. 1, orang kudus. 2, orang yang harmoni. Ada kesatuan dalam gereja itu. Dan mereka adalah orang-orang yang rendah hatinya. Karena mereka hidup di dalam kasih karunia Allah. Coba saudara bayangkan, kalau seseorang sampai ke surga satu hari, dia naik ke surga dan dia berkata, lihat, saya ada di surga sekarang karena kepintaran, karena kebolehan, karena siapa saya ini. Saya mau kita ingat, kalau kita sampai ke surga nanti, itu bukan karena siapa kita, tapi itu semua karena kasih karunia Allah di dalam menurunkan anaknya mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita, supaya kita kudus. Dari itu, ayo, mari kita bersatu, mari kita rendahkan diri kita, sedia untuk beribadah. Bapa di sorga, di dalam kami menyediakan diri kami, jiwa kami, roh kami, untuk bersatu, bersekutu, beribadah di ruang gereja, di waktu yang mendatang. Biar kami didapati kelompok-kelompok kudus, orang-orang yang hidup bersekutu, bersatu, erat dan sepikir. Juga orang-orang yang hidup dengan segala kerendahan hati, saling terima menerima, hormat menghormati, karena adanya kami ini, karena kasih karunia-Mu. Sertai kami Tuhan dalam kami menyediakan diri kami, dalam kami menyediakan roh dan jiwa kami. Buka Tuhan pemerintah kami, supaya SOP dikurangkan, dan supaya gereja boleh terbuka kepada semua bangsa, semua warga negara, dan semua umur. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh terus menyertai dan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.